Pada petualangan kali ini kami akan berpetualang masuk hutan rimba untuk berkemah, memancing, masak dan makan hasil buruan selama di hutan. Yuk, mari kita mulai. Jadi ini aku berangkatnya masih sangat pagi-pagi karena untuk ke hulu sungai kita harus melewati jalan yang tidak begitu mulus. Apalagi musim penghujan seperti ini, jalannya sangat licin, tentunya ini akan memakan waktu yang lebih lama. Kira-kira jalannya tuh seperti ini kawan. Oke, kita lanjut. Untuk sepeda motor cuma batas ini saja. Jadi kita akan lanjut petualangannya dengan berjalan kaki. Kalau ditanya apakah aman sepeda motornya, untuk lokasi ini sejauh ini aman ya Jang. Tempat kita parkir kali ini di kebun nilam. Jadi nilam sekarang tuh harganya lumayan tinggi kawan-kawan. Di sini tuh sampai 2 juta per kilonya. Tapi untuk membuatnya menjadi minyak nilam masih banyak proses yang harus kita lakukan. Nah, kalau di tempat kalian ada nggak nih petani nilam dan berapa harga di sana? Coba di komen kawan-kawan. Di perjalanan kami singgah sebentar untuk memasang pancing atau tahu. Jadi pas pulang besok baru kita angkat. Untuk umpannya di sini kita menggunakan umpan belut. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut melangkah bukit karena sungai yang kita tuju itu adalah anak sungai yang berbeda dengan sungai yang satu ini. Tak terasa sudah saatnya makan siang. Kita rencananya mau makan di pinggir sungai, tapi untuk ke sungai kita harus berjalan kaki lagi lumayan lama nih Jang. Di perkebunan kopi ini kami ketemu dengan buah durian, tapi sayangnya durian itu masih kecil. Melapa di Pajwa Kila sana. Akhirnya kita sampai lagi ke anak sungai. Kita langsung makan siang dulu nih Jang. Untuk nasinya ini kita bawa dari rumah ya. Cukuplah untuk makan siang ini. Kalau sore nanti kita harus masak lagi dan mencari ikan untuk makan malam. Setelah cukup istirahat, petualangannya masih berlanjut. Kita akan menelusuri sungai ini sampai ke hulu. Kita masih ada beberapa jam lagi untuk berjalan. Biasanya kalau sudah jam 4 kita berhenti Jang, karena kita butuh waktu untuk membuat tenda, mencari ikan, masak dan tak lupa ngopi-ngopi Jang. Kita langsung membuat tenda seadanya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba tenda dengan tempat tidur yang sangat nyaman, yaitu dari karung. Tapi untuk lokasi kali ini kita tidak bisa Jang, karena banyak bebatuan dan kayu-kayu kecil di sini tuh susah dicari. Tidak apa-apa ya, yang penting bisa tidur malam ini. Setelah tendanya selesai, kita lanjut masak, cari ikan dan tak lupa kopi hitamnya Jang. Mantap kawan. Kita mencari ikan di lubuk ini dengan cara menyelam dan juga pasang bubu payung. Ternyata di sini ada ikan mungkus. Ikannya tuh nempel di bebatuan dan sering juga bersembunyi di lubang-lubang layaknya ikan sidat ya. Jadi walaupun siang hari kita harus menggunakan senter ya Jang. Dan ini hasil bubu payung. Baru sebentar tapi hasilnya sudah banyak ikan yang masuk. Kalau di sini namanya ikan seluang. Ikannya tuh memang sebesar ini Jang. Enak dimasak dengan cara dikukus daun pisang, digulai santan atau digoreng. Bahkan di sini sering juga dibuat olahan kasam atau difermentasi. Siapa nih yang pernah coba masak kasam seluang? Coba komen resepnya kawan. Untuk menu sore ini kita akan masak gulai ikan kuah kuning pedas mantap kawan. Untuk ikan mungkusnya tidak kita buang perutnya ya, karena kata orang-orang itulah yang bikin ikan ini tuh rasanya spesial. Dan benar sekali Jang, rasanya tuh tidak bisa dibikin dengan cerita. Tapi sebelum kita masak, kita mau lanjut dulu pasang pancing sidat ke arah hulu sungai ini. Ini kita sudah kembali ke camp dan mau lanjut masak dulu Jang. Setelah siap, saatnya makan bersama di pinggir sungai. Apalagi dingin-dingin seperti ini rasanya makin mantap Jang. Setelah makan, kita istirahat sambil ngopi-ngopi, bercerita dan bercanda ria. Ngupat muji, hidup jangan terlalu dibawa serius Jang. Biasanya setelah ini kita lanjut menembak ikan menyelam sungai. Tapi kali ini beda kawan, kita mau tidur istirahat saja. Pas tengah malam aku melihat bayangan bergoyang-goyang. Pas disenter ternyata hanya daun. Kalau konten horor harusnya diganti musik ya Jang, yang kira-kira yang seperti ini nih. Nggak seru lah Jang, masa dibikin drama horor-horor ya. Tapi ada yang lebih horor, tiba-tiba hujan dan kita tidur sangat dekat dengan sungai. Ini lebih ngeri Jang, untungnya hujannya hanya sebentar saja. Singkat cerita, suasana pagi di hutan sudah tiba. Suara burung dan sungai membuka pagi ini dengan semangatnya. Jadi pagi ini kita akan mengangkat pancing, lanjut masak dan pulang. Tapi sebelumnya kita ngopi lagi Jang. Kopi hitam tanpa gula rasanya nikmat Jang.
Ini pancing pertama, pancing kedua, ketiga, belum ada sidat yang makan Jang. Yang ada malah udang. Nggak apa-apa lah, udangnya kita ambil juga. Lumayan lah buat tambahan makan pagi ini Jang. Dan pas diangkat pancing yang di sebelah sini, ternyata sudah ada ikan sidaknya. Widih, lumayan Jang untuk menu sarapan kita pagi ini. Kita lanjut lagi angkat pancingku, tapi zong. Dan di sini juga zong. Aduh, pancingnya sudah habis nih. Hasilnya cuma seekor ya, namanya rezeki Jang. Kita hanya berusaha, rezeki Tuhan yang ngatur. Dan usaha kita pagi ini ternyata belum selesai. Si bapak katanya mau mengambil umbut bayas. Bayas itu pohonnya mirip pohon kelapa seperti ini, tapi dari bawah sampai ke pelepah itu duri semua kawan. Pohon bayas ini kalau sudah sebesar paha, kerasnya tuh luar biasa. Lihat nih, pisau bapak sampai rusak seperti ini. Ya, semoga saja Pak Gubernur bisa belikan bapak pisau yang baru ya Jang. Bantu share lah ini biar Pak Gubernur lihat. Ini pohonnya hampir roboh dan ya nyangkut teman-teman. Setelah lumayan lama akhirnya kita berhasil mendapatkan umbut bayasnya. Umbut ini bisa langsung dimakan ya Jang. Rasanya tuh manis-manis gitu kawan. Sekarang kita kembali lagi ke camp untuk masak umbut bayas. Biar rasanya lebih nikmat harus dicampur ikan panggang atau digoreng terlebih dahulu. Kalau dimasak dengan ikan basah atau ikan segar ini kurang nikmat ya Jang. Ini gulanya sudah hampir siap. Setelah dicicip rasanya sudah pas, saatnya kita makan lagi Jang. Nyam nyam nyam. Mantap kawan. Di perjalanan pulang aku ketemu bunga yang sangat besar. Sepertinya ini bunga bangkai raksasa kawan. Lihat nih ukurannya besar banget, hampir 2 meter ini. Ini kita sudah sampai lagi ke tempat pasang pancing pertama kemarin. Jadi langsung kita angkat, tapi sayang pancingnya sudah putus. Ini mungkin karena terlalu lama angkatnya Jang. Kita sampai ke sini tuh sudah terlalu siang. Ya kalau rezeki nggak akan kemana kan. Ini buktinya nih, pas diseram di sebelah hilir malah ketemu ikan sidat di dalam lubang yang lagi santai-santai Jang. Dan langsung didor. Akhirnya dapat kawan. Pas dilihat ternyata di mulutnya tuh ada mata pancing dan umpannya. Ternyata ini pancing kita yang putus tadi kawan. Benar kan? Kalau rezeki itu nggak akan kemana. Nah sekian dulu cerita petualangan kita kali ini. Untuk video punya bisa langsung ke YouTube Jemodusun TV. Sekian, terima kasih kawanku. Kita sudah sampai ke tempat parkir kemarin. Alhamdulillah nih sepeda motor masih ada semua kawan-kawan. Masih lengkap ya. Aman di daerah kita nih kadang-kadang. Kadang-kadang hilang juga. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu ya. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai ke detik akhir. Kita mau lanjut dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ini bersama Inut. Bye bye juga guys. Sampai jumpa di video berikutnya guys.